Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Anita, saya dari kelas C1 Komputerisasi Akuntansi. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teknik Audit Berbasis Komputer, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis auditing. Yang pertama itu ada pengertian dari teknik analisis audit, yaitu cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian dalam membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Teknik audit erat hubungannya dengan prosedur audit, di mana teknik-teknik audit digunakan dalam prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Selanjutnya ada istilah-istilah audit. Yang pertama ada audit ekstern. Audit eksternal merupakan independen audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor luar yang bertugas untuk menelaah serta memverifikasi keaslian serta keakuratan laporan keuangan bank yang dilakukan secara mendalam pada setiap aspek. Yang kedua ada audit intern. Audit intern dilaksanakan oleh audit intern untuk memastikan tidak adanya manipulasi di dalam tugas dan tanggung jawab pengurus dan komisaris yang sudah dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga ada audit horizontal. Audit horizontal adalah audit yang dilakukan oleh akuntan publik guna menguasai praktek operasional dengan prosedur akuntansi. Selanjutnya ada audit kas. Audit kas adalah audit untuk memeriksa buku yang khusus untuk mencatat transaksi kas pada periode tertentu untuk meneliti kebenaran sahnya transaksi kas, kelengkapan, serta menetapkan seluruh kas yang diterima dan dibukukan. Selanjutnya ada alur audit. Alur audit adalah sistem yang digunakan oleh auditor serta manajer guna mempelajari ulang kebenaran hasil audit, berupa petunjuk pelaksanaan yang berisi tentang sistem pencatatan kegiatan secara kronologi atau rentan waktu. Selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit merupakan fakta yang didapatkan dari pemeriksaan secara langsung serta menghitung ulang pencocokan, penegasan pihak ketiga, serta pernyataan pejabat dan bukti-bukti lainnya. Selanjutnya ada program audit. Program audit yaitu program yang direncanakan secara sistematis. Satu-satunya adalah sasaran audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Selanjutnya ada laporan audit. Laporan audit yaitu pernyataan yang berisi tentang pemeriksaan yang sudah dilakukan dengan norma pemeriksaan akuntan. Di dalamnya juga terdapat pendapat tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diauditkan. Terus ada standar audit. Standar audit merupakan landasan pelaksanaan atau norma pelaksanaan audit yang harus memenuhi syarat kualitas auditor dan dijadikan patokan untuk proses pemeriksaan isi laporan. Selanjutnya ada beberapa teknik audit umum yang sering digunakan oleh auditor untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Berikut diantaranya yaitu ada observasi, inspeksi, opname, scanning, footing and cross-footing, rekonsiliasi, tracking, vouching, prosedur analitis, konfirmasi, permintaan keuangan, dan insecurity. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai observasi terlebih dahulu. Observasi yaitu bertujuan untuk melihat sebuah objek dengan secara hati-hati dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua itu ada inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan sebuah objek dengan cara teliti dan menyeluruh atas seluruh catatan, dokumen, serta objek yang berwujud. Yang ketiga ada opname. Opname adalah melakukan pemeriksaan
secara langsung dengan menghitung nilai kondisi, membandingkan jumlah yang harus ada, dan mencari perbedaan yang terjadi pada objek di audit tersebut. Selanjutnya ada scanning. Scanning adalah melakukan perkalian secara cepat dan menelaah keadaan dan menentukan hal yang menjanggal pada dokumen atau data. Selanjutnya ada voting and cross-voting, yaitu berfungsi untuk menguji atas kebenaran perhitungan dan penjumlahan secara horizontal maupun vertikal. Ada rekonsiliasi, adalah mencocokkan antara dua data yang dipisahkan mengenai hal yang sama tapi dikerjakan pada unit yang berbeda. Selanjutnya ada tracking, yaitu menelusuri landasan transaksi dari bukti, lalu melihat buku atau catatan dalam penyajian informasi, tujuannya untuk menguji kelengkapan transaksi tersebut. Selanjutnya ada vouching. Vouching adalah menelusuri landasan transaksi dari penyajian informasi berupa buku, lalu melihat bumi dengan tujuan menguji validasinya. Selanjutnya ada prosedur analisis. Prosedur analisis adalah mempelajari serta membandingkan data yang saling berhubungan. Teknik ini mencangkup perhitungan serta penggunaan rasio sederhana seperti analisis vertikal, perbandingan antara jumlah sebenarnya, dan histori data. Selanjutnya ada konfirmasi. Konfirmasi bertujuan untuk memberikan pertanyaan untuk meraih informasi secara langsung dari sumber independen di luar dari unit yang diauditkan. Pihak yang diperiksa akan dikonfirmasi dengan melakukan permintaan sebelumnya, lalu jawabannya akan diberikan kepada auditor. Dan yang terakhir yaitu ada permintaan keterangan atau inquiry. Inquiry adalah mengajukan pertanyaan secara lisan dan tertulis sumber internal yang diaudit atau kepada pihak luar yang dianggap kompeten. Hasil berupa lisan berupa bukti yang ditulis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.